Jadi kalau emang benar mau ngikutin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kira-kira bisa gak kita nilai maharnya sebesar atau sama dengan nilai maharnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, kembali berjumpa dalam kuliah Nikah Go gratis dan online yang kali ini kita dalam pertemuan ke-20. Kita akan bahas tentang mahar. Apakah dia rukun atau syarat atau kewajiban, kita bahas nanti. Bagi teman-teman yang baru mengikuti kuliah di video kali ini, di deskripsi di bawah kita siapkan link untuk bisa mengikuti kuliah-kuliah Nikah Go sebelumnya. Teman-teman yang dirahmati Allah, sampai kita pada kuliah yang ke-20 ini membahas tentang mahar. Karena rukun nikah sudah selesai, setelah rukun terpenuhi mulailah akad. Nah, akad nikah itu di dalamnya ada mahar. Apakah yang disebut mahar? Secara bahasa, mahar itu disebutkan sadaqul mar'ah, yaitu pemberian kepada perempuan ketika akad nikah. Harta yang diberikan oleh suami, mempelai suami maksudnya kepada mempelai istri terkait dengan akad nikah. Itu memang secara bahasa mahar itu dikatakan seperti itu. Tapi secara istilah, mahar itu dalam syariat Islam atau dalam istilah ulama fikih, mahar itu adalah mawajaba, yaitu harta yang wajib diserahkan binikahin karena sebab nikah. Jadi pemberian harta dari laki kepada si perempuan itu pemberiannya bukan karena sebab nikah doang, tapi ada yang kedua, watin, atau sebab hubungan seksual. Maka dalam hadis Nabi itu dikatakan mahrul bagi, ya, nyebutnya dengan istilah mahrul bagi, maharnya pezina gitu. Wa tafwidi bud'in qahran, atau hilangnya keperawan. Jadi secara istilah mahar itu adalah harta yang wajib diserahkan karena sebab pernikahan, hubungan seksual, atau hilangnya keperawanan. Ini yang disebutkan oleh Imam Syirbini dalam kitabnya Mughnil Muhtad. Nah, dalam bahasa lain, ulama menyebut mahar itu dengan istilah as-sadaq. As-sadaq itu arti pemberian, ya mahar juga. Wasummiya bidzalika, ini kata Imam Asy-Syirbini dalam kitab Mughnil Muhtad, wasummiya bidzalika li isy'arihi bisidqi rabbati badhirihi fin nikah. Dinamakan dengan sodak. Sodak itu artinya jujur, ya gitu. Dinamakan sodak li isy'arihi, untuk menunjukkan bisidqi rabbah, kejujuran keinginannya untuk menikahi si perempuan. Jadi ini juga menjadi salah satu hikmah disyariatkannya mahar, yaitu sebagai bentuk keseriusan gitu. Kalau mau nikahin, nikahin kan harus punya nafkah, makan istri, makan anak, pangan, papan, dan sebagainya. Coba dong tunjukin kalau yang serius punya gak? Nah, ini ada maharnya begitu. Kalau dalam bahasa Indonesia istilahnya dengan lebih kental dengan istilah mas kawin. Saya belum nemu mas kawin tuh maksudnya dari mana, munculnya bagaimana, tapi mungkin kira-kiranya mas itu kan emas ya. Ya mas bukan begini juga. Nah mas, tapi nggak batangan juga, mas cincin. Nah biasanya laki-laki memberikan kepada perempuan itu cincin dalam pas waktu nikah, maka mungkin disebutnya mas kawin. Apapun hukum mahar, yakni ketetapan syariat terhadap mahar itu sendiri. Pertama, mahar bukanlah rukun nikah. Ini yang penting, bahwa mahar bukan rukun nikah. Keberadaan mahar pada akad nikah bukan sebuah keharusan sebagaimana layaknya rukun, kan memang dia bukan rukun. Di pertemuan lalu kita sudah pelajari hadis inilah, nikah illa bi waliyin wa syahidai adlin. Tidak sah sebuah pernikahan tanpa wali dan dua orang saksi yang adil. Tak ada dalam hadis disebutkan tentang mahar. Jadi mahar bukan rukun nikah. Dalam kitab Rawdatul Talibin, Imam Nawawi menyebutkan qala al-ashab maksudnya ulama asy-Syafi'iyah, laisal mahru ruknan fin nikahi. Mahar itu bukan rukun dalam pernikahan, bi khilafil mabi wa thamani fil bai. Berbeda dengan barang yang diperjualbelikan dan uang, dalam maksudnya kalau kita jual beli, harga itu jadi rukun gitu. Nah harga itu jangan samain sama mahar, karena akad nikah bukan jual beli gitu.
Itu yang pertama. Yang kedua, pernikahan sah tanpa penyebutan mahar. Iya, maharnya ada, tapi nggak disebutin nih, si wali lupa kan gitu. Biasanya penghulu yang memulai atau melakukan ijab, akan tetapi si wali gadis pengen dia. Lalu dia sebutkanlah, saya nikahkan Anda Fulan bin Fulan dengan anak saya Fulanah binti Fulan. Lupa nyebutin mahar. Apakah pernikahannya sah? Sah. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, la junaha alaikum in talaqtumun nisa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna faridah. Tidak ada kewajiban membayar atas kamu jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan mahar. Jadi kalau ada mahar, iya diucapin bagus, nggak diucapin juga nggak apa-apa. Kemudian yang ketiga, mahar itu menjadi milik sang istri gitu. Wa atun nisa asaduqatihinna nihla, berikanlah mas kawin kepada wanita sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Fa intibna lakum an syai'in minhu nafsa, kalau kemudian si istrinya ridho untuk kamu ngambil sebahagian, fakulu minha fakuluhu hani'an mari'a, maka ambillah, bolehlah ambil, silakan. Jadi sejatinya mahar itu ketika sudah diberikan, maksudnya ketika sudah akad, mahar tuh punya istri gitu. Maka sebenarnya kalau lobby mahar itu yang benar tuh lobbynya ke istri, ke calon istri, karena itu hak dia gitu. Tapi ya budaya dan adat kultur kita berbeda, nggak ada masalah. Tapi yang pasti ketika akad sudah selesai, mahar yang disebutkan tadi itu murni milik istri. Istri pegang tuh, bapaknya nggak punya hak, ibunya juga nggak punya hak, suami juga nggak punya hak. Jadi jangan mentang-mentang tuh istri pas lagi susah mas bini dijual, nggak boleh. Kemudian mahar di masa Nabi. Nah ini ya laki-laki mohon dengarkan bagaimana Nabi Muhammad SAW membayar mahar kepada istrinya. Pertama, mahar Nabi Muhammad kepada Sayyidah Khadijah, istri pertama beliau SAW, disebutkan oleh Imam Ibnu Hisham. Ibnu Hisham ini ulama tarikh ya, masyhur kitabnya Tarikh Ibnu Hisham. Beliau mengatakan, wa asdaqaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 20 bakarah. Nabi Muhammad memberikan mahar kepada Khadijah 20 ekor unta betina. Dan ini juga yang disebutkan oleh Imam Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakafuri dalam kitabnya Rahiqul Maktum. Jadi maharnya Nabi kepada Sayyidah Khadijah itu 20 ekor unta. 20 ekor unta, bayangkan. Harga unta saat ini sekitar $5.000 US, 5.000 sampai 20.000. Kalau $50.000 US itu yang benar, $50.000 yang harga unta segitu, itu kira-kira 70 juta rupiah. Jadi 70 kali 20 ekor unta itu 1.400.000.000. Bayangin tuh, itu maharnya Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidah Khadijah. Betul itu bukan duitnya Nabi, karena Nabi Muhammad miskin ketika itu, belum punya harta. Tapi itu adalah harta paman-paman beliau yang diberikan kepada beliau sebagai mahar. Tapi ya begitulah mahar, bukan yang merendah-rendahkan, tapi justru yang memuliakan dengan nilai yang baik dan maksimal. Kemudian bagaimana mahar Nabi setelah Khadijah? Setelah Sayyidah Khadijah kemudian Nabi Muhammad menikah dengan Sayyidah Aisyah dan seterusnya. Berapa mahar Nabi? Dikatakan dalam riwayat Imam Muslim dari Sayyidah Aisyah bahwa mahar Nabi Muhammad SAW li azwajihi kepada istri-istrinya thintai asyrata uqiyah, 12 uqiyah wa nasya dan 1 nash. Qalat atadri man nash, apakah kamu tahu berapa itu 1 nash? Qala qultula, aku nggak tahu. Qalat, kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan nash itu nisfu uqiyah, setengah uqiyah. Jadi lengkapnya mahar Nabi Muhammad kepada istri-istri Nabi Muhammad itu adalah 12,5 uqiyah. 12,5 uqiyah itu kalau dikumpulkan fatilka 500 dirham, itu semuanya 500 dirham. Maharnya Nabi 500 dirham. Inilah mahar Nabi Muhammad SAW kepada istri pula. Kita hitung ya, di masa itu harga 1 ekor nih, kita bayang-bayangin, masa itu harga 1 ekor kambing itu 10 sampai 12 dirham. Nih mahar Nabi 500 dirham nih. Waktu itu harga 1 ekor kambing tuh 1 dinar. 1 dinar tuh sama dengan 10 dirham. Artinya dengan 50 dirham kita bisa mendapatkan 50 ekor kambing. Yang saat ini kambing harganya 2 sampai 3 juta. Artinya kalau 3 juta dikali 50 ekor berarti 150 juta. Itu mahar Nabi Muhammad SAW kan gitu.
Ini laki-laki mulai puyeng nih, wah jiwa kemiskinannya agak meronta-ronta lihat maharnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tenang, ada di masa Nabi Muhammad ada mahar yang berupa sepasang sendal jepit. Nah ini marilah ucapkan alhamdulillah, keberuntungan berada pada pihak Anda wahai laki-laki, karena dulu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam salah seorang sahabatnya yaitu perempuan dari Bani Fazarah menikah dengan mahar sepasang sendal. Jadi mahar yang diberikan kepada dia oleh calon suaminya itu sepasang sendal. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, aradhiti an nafsiki wa maliki bin alaini, relahkah dirimu dan hartamu dinikahi dengan sepasang sendal? Faqalat na'am. Lalu perempuan Bani Fazar ini mengatakan, ya saya rela. Fa'ajazahu, Nabi Muhammad SAW pun membolehkan. Alhamdulillah, berarti boleh mahar kecil nggak apa-apa gitu ya. Nah yang jadi pertanyaan, baca Al-Quran pas akad surat Al-Baqarah surat Ar-Rahman begitu ya, apakah sah dijadikan mahar? Ini kita akan bahas di kuliah nikah go yang akan datang selanjutnya insya Allah. Kita cukupkan sampai situ. Masih ada materi tentang mahar yang belum kita bahas, akan kita bahas di episode yang akan datang. Teman-teman yang dirahmati Allah, jika dirasa video ini bermanfaat, mohon dukungannya untuk subscribe sekaligus menyebarkan video ini ke teman-teman yang lain agar manfaatnya lebih banyak meluas. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.